Hi guys, welcome back to another video with me. Jadi kenalin, nama aku Australia Christy, mahasiswi teknik sipil. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa sih itu pemadatan tanah. So, stay tune terus. Halo teman-teman, nah di video kali ini aku mendatangkan salah satu narasumber ataupun pembicara di video tentang pemadatan tanah ini. Boleh dikenalin Pak, namanya siapa? Halo, saya Christian Sumurang. Ya, jadi Pak Christian, menurut Pak Christian apa sih itu tentang pemadatan tanah? Ya, jadi pemadatan tanah itu disesuaikan dengan kebutuhan struktur yang mau dibangun di atas tanah tersebut. Karena proses pemadatan tanah itu salah satunya adalah menaikkan kuat geser terhadap tanah tersebut atau meningkatkan daya dukung tanah dan juga menghindari terjadinya settlement atau penurunan terhadap tanah. Seperti itu. Nah, pemadatan itu sendiri banyak dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah kadar air yang ada dalam tanah tersebut, juga dari jenis tanah tersebut. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi terhadap kuat tanah nantinya yang akan kita bangun struktur di atasnya. Nah, oke guys, itu adalah penjelasan singkat menurut Pak Christian tentang pemadatan tanah. So, thank you so much for having me Pak di video kali ini. Dan buat kalian yang pengen tahu selanjutnya materi tentang pemadatan tanah, stay tune terus! Nah, jadi di video tentang pemadatan tanah ini ada beberapa submateri. Yang pertama itu ada tujuan dari pemadatan tanah itu sendiri. Yang kedua, ada pengaruh pemadatan tanah. Yang ketiga, ada perbedaan konsolidasi dengan pemadatan tanah. Yang keempat, ada prinsip dari pemadatan tanah tersebut. Yang kelima, tentunya ada uji pemadatan. Yang keenam, ada faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah. Dan yang ketujuh, ada aplikasi untuk perhitungan dari pemadatan tanah. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pemadatan tanah. Yang pertama itu ada meningkatkan mutu tanah melalui menaikkan kuat geser tanah, memperbaiki daya dukung tanah, maupun memperkecil penurunan atau settlementnya. Selanjutnya, memperkecil permeabilitas. Yang keempat, mengontrol perubahan volume aktif. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari pemadatan tanah secara garis besarnya. Nah, sekarang pada pengaruh pemadatan tanah ini ada 3, yaitu pengaruh terhadap pada tahan geser. Nah, apa sih? Kenapa sih pengaruhnya? Nah, pengaruhnya adalah meningkatkan kepadatan tanah akibat pemadatan pada umumnya meningkatkan juga tahan gesernya pastinya. Nah, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan subgrade pada konstruksi jalan pada umumnya nih yang bisa teman-teman tahu. Di mana pastinya dibutuhkan perkerasan yang lebih tipis apabila didirikan lapisan tanah subgrade yang telah dikompaksi. Nah, selanjutnya ada juga pergerakan pada air. Nah, gimana sih pergerakan pada air ini bisa diketahui ketika partikel menerima pembebanan akibat adanya pemadatan? Maka jumlah rongga pada massa tanah dan ukuran rongga pada ruang tanahnya itu juga berkurang. Nah, perubahan ini menyebabkan berkurangnya juga kemampuan tanah untuk mengalirkan air pastinya ya guys, dan permeabilitasnya menjadi rendah. Nah, selanjutnya ada juga dari perubahan si volumenya itu sendiri. Perubahan volumenya itu merupakan hal yang penting banget, terutama untuk lapisan subgrade pada konstruksi jalan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perbedaan dari konsolidasi dan juga pemadatan. Apa sih? Nah, kita bahas tentang compaction dan consolidation. Nah, dari konsolidasi ini sendiri merupakan pengurangan secara perlahan-lahan volume porinya, sehingga mengakibatkan si gamma dry-nya ini meningkat yang diakibatkan beban statis selama periode waktu yang tertentu. Sedangkan pemadatan itu sendiri adalah proses ketika gamma dry-nya meningkat disebabkan pemadatan partikel yang diikuti pengurangan volume udara dan volume air yang tetap. Nah, bisa dilihat nih dari gambarnya kan perbedaannya antara compaction dan consolidation. Nah, kalau untuk dari si compaction ini sendiri, dia mereduksi volume udara yang ada, sedangkan untuk si consolidation-nya itu mereduksi volume air yang ada. Sekarang kita lanjut ke prinsip pemadatan tanah. Apa aja sih prinsipnya? Yang pertama, pemadatan tanah itu diukur dari nilai berat volume keringnya. Yang kedua, berat tanah kering ini tidak berubah oleh adanya kenaikan kadar air sepanjang volume tanah ini tetap. Nah, di sini juga ada rumusnya, yaitu gamma dry sama dengan berat soil atau berat si tanahnya dibagi dengan volumenya. Nah, masih dalam prinsip pemadatan tanah ini, kita bisa melihat pada pengujian tahun 1960, pada awalnya pemadatan ini adalah berat volume kering bertambah dengan penambahan kadar airnya.
Sehingga pada saat kadar airnya 0 atau waternya sama dengan 0, berat volume tanah basahnya atau gamanya sama dengan berat volume tanah keringnya atau gamma dry. Jadi bisa juga disebut gamma sama dengan gamma dry. Nah, ketika kadar air ditambahkan dengan usaha pemadatan yang sama pastinya, berat butiran tanah padat per satuan volume juga bertambah. Jadi bisa kita lihat melalui grafik di sini ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uji pemadatannya. Nah, di dalam uji pemadatannya juga itu ada dua. Yang pertama ada standar Proctor dan yang kedua ada Modified Proctor Compaction. Nah, kita akan bahas kedua-duanya ini ya guys. Langsung aja yuk. Nah, untuk si uji Proctornya ini sendiri, yaitu Proctor telah mengamati pada tahun 1993 bahwa adanya hubungan antara kadar air dan berat volume kering pada tanah yang padat, di mana pada berbagai jenis tanah terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai berat volume kering maksimum. Nah, hubungan berat volume kering dengan volume basah di kadar airnya bisa kita lihat nih di dalam rumus-rumus kepadatannya itu sendiri guys. Nah, masih di pembahasan dari Proctor test ini bisa kita lihat di gambarnya bahwa dijelaskan tanah dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 2,5 kg dan tinggi jatuhnya itu 30,5 cm. Nah, tanah ini terdiri dari masing-masing 3 lapisan dan masing-masing lapisannya itu ditumbuk sebanyak 25 kali. Nah, masih di standar Proctor test menurut ASTM D689, kita bisa lihat nih di gambar-gambarnya seperti apa sih Proctor test itu. Nah, kita bisa lihat di standar Proctor test ini sama yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa penumbuknya itu beratnya kurang lebih 2,5 kiloan, terus ditumbuk, kemudian ditumbuknya juga dalam 3 lapisan. Nah, makanya di situ ada soil layer dari 1-2 sampai dengan yang ketiga. Kalian bisa lihat aja di gambarnya. Nah, sekarang lanjut ke Modified Proctor test. Nah, bisa kita lihat juga lewat gambarnya. Itu ada keterangannya yaitu tanah dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 4,5 kg. Lalu tinggi jatuhnya itu sekitar 45,72 cm dan terdiri dari 5 lapisan tanah yang ditumbuk sebanyak 25 kali. Jadi terlihat jelas ya perbedaannya antara si standar Proctor test dengan Modified Proctor test. Nah, sekarang lanjut ke faktor yang mempengaruhi pemadatan, yaitu ada apa aja sih? Yang pertama ada pengaruh jenis tanah dan gradasi. Apa aja sih? Nah, jenis tanah ini sangat berpengaruh dengan gamma dry maksimum untuk mencapai berat optimumnya gitu loh guys. Nah, yang kedua ada tanah berbutir halus, yaitu membutuhkan air lebih sedikit untuk mencapai berat optimumnya. Dan pastinya juga tanah yang berbutir kasar membutuhkan air yang lebih banyak untuk mencapai berat optimumnya. Nah, bisa kita lihat di dalam grafiknya ini, yang melintang ke atas atau vertikal itu dilihat ada dry density-nya, dan yang untuk horizontal itu adalah water content. Nah, ini berundak-undak dari 1 sampai dengan 8. Nah, nomor 1 yang paling atas adalah atau juga bisa disebut dengan well-graded moldy sand. Yang kedua adalah well-graded sandy loam. Yang ketiga adalah medium-graded sandy loam. Yang keempat adalah land sandy silty loam. Yang kelima ada land silty clay. Yang keenam ada glacial silt. Yang ketujuh ada heavy clay. Dan yang terakhir ke-8 ada poorly graded sand. Nah, kita lanjut ke karakteristik tanah dalam pemadatan. Nah, seperti yang kita ketahui, tanah itu ada tanah kohesif, dan tanah kohesif ini juga bisa diartikan adalah tanah yang memiliki partikel terkecil. Nah, biasanya tanah ini memiliki ikatan yang kuat akibat tarikan molekul, bersifat plastis ketika basah namun mengeras saat kering. Nah, kadar air yang sangat-sangat kritikal untuk memadatkan tanah jenis ini. Dan yang kedua ada tanah granular, yaitu tanah ini berukuran fine to medium, dan biasanya kita temui yaitu yang dan kita ketahui juga adalah sand and gravel mencapai kerapatan maksimum pada kondisi saat kering total dan keadaan jernih. Nah, kurva pengujian relatifnya itu biasanya flat ataupun datar. Nah, kita lanjut ke materi pengaruh usaha pemadatan. Di sini ada energi kompaksi per unit volume yang digunakan pada standar uji Proctor. Nah, bisa kita lihat ini di lambangnya energi pemadatan volume persatuan adalah E dengan rumus E sama dengan NB dikali NL dikali W dikali H per V. Nah, di mana NB itu menandakan atau keterangannya adalah jumlah pukulan per lapisan
NL merupakan jumlah lapisannya, W adalah berat pemukulnya, H itu tinggi jatuh dari si pemukulnya itu, dan V adalah volume moldnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi perhitungannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada soal, yaitu dalam uji pemadatan standar Proctor diperoleh data sebagai berikut. Kita bisa lihat di dalam tabelnya. Nah, yang ditanyakan adalah yang A, gambarkan grafik hubungan berat volume kering dan kadar airnya. Dan yang B, hitung kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume maksimum kering. Nah, jika diketahui juga nih berat jenisnya atau GS-nya sama dengan 2,73. Nah, kita next ke dalam penyelesaiannya itu kayak gimana sih? Nah, dari persamaannya itu yang diminta, kita bisa ketahui rumusnya, yaitu dry density atau gamma dry-nya ini sama dengan gamma B per 1 ditambah W. Jadi cara menghitungnya supaya kita bisa mendapatkan angka-angka di dalam grafiknya pakai persamaan, pakai rumus persamaan yang ini ya guys. Nah, bisa langsung kita masukin aja ke si tabel yang sudah diketahui sehingga dapat menghasilkan si grafiknya ini nih. Nah, bisa diketahui untuk yang vertikal seperti tadi yang sudah dijelaskan itu adalah dari dry density-nya, dan yang horizontal itu adalah dari waternya atau dari berat kadar airnya itu sendiri dan dalam persen bentuknya. Langsung aja kita lihat di sini, itu dia dapat dari persamaannya adalah di 1,87 dengan 14,9. Nah, langsung aja kalian bisa aplikasikan sendiri dan langsung lihat aja grafiknya. Nah, masih di step tahap penyelesaiannya ini, jadi kita bisa ketahui kan, seperti tadi digambar, diperoleh berat volume kering maksimumnya atau dry density maksimumnya sama dengan 1,87, jangan lupa juga satuannya, gram per centimeter kubik, dan kadar air optimumnya atau W-nya itu sama dengan 14,9%. Nah, lanjut nih ke pertanyaan tadi yang B atau yang kedua. Pada berat volume keringnya itu kan sudah diketahui tadi kita hitung 1,87 gram per centimeter kubik. Nah, untuk 1 M atau 1 meter kubik benda uji, maka WS-nya itu sama dengan 1,87 T. Nah, kita langsung lihat aja nih di penjelasannya itu ada volume padat atau VS sama dengan rumusnya adalah WS per GS dikali si gamanya itu sendiri. Nah, jadi tadi udah diketahui juga 1,87 dibagi 2,73 dikali 1 dan dapat hasilnya 0,685 meter kubik. Jangan lupa satuannya ya. Nah, terus untuk volume penjenuhan airnya itu sendiri atau VW-nya sama dengan 1 min 0,685. Jadi mendapatkan hasil 0,315 meter kubik. Nah, bisa kita lihat juga nih di bawahnya ada keterangan lagi dari berat airnya itu. Caranya adalah biar tahu dia itu dari mana, yaitu sama dengan VW dikali dry density-nya, dan kadar airnya atau W-nya itu rumusnya adalah berat waternya per berat soilnya. Jadi bisa langsung kita ketahui nih untuk berat airnya itu sendiri atau weight waternya itu adalah 0,315 dikali 1 itu tetap hasilnya 0,315 meter kubik, dan buat yang kadar airnya itu adalah 0,315 dibagi 1,87 dan dikali 100% karena satuannya harus persen ya guys, jadi hasilnya 16,8%. So guys, itu aja videonya, penjelasan singkat tentang materi dari pemadatan tanah. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua dan kita bisa sama-sama belajar melalui video ini. So, thank you so much for watching.